Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang listening TOEFL strategy, di mana kita akan berlatih untuk mendengarkan yang namanya emphatic surprise. Nah, apa itu emphatic surprise? Jadi emphatic surprise ini adalah semacam emosi tidak percaya ya, kalau kita ibaratkan ke bahasa Indonesia kita. Nah, jadi misalnya nih kita ngasih tahu ke teman, gue lulus loh ujian. Oh, jadi lu lulus. Nah, ketika dia bilang, oh, jadi dia kaget. Nah, tapi dalam kagetnya itu bisa kita indikasi bahwa dia berpikir kita tidak akan lulus. Oh, jadi kamu lulus. Dan perkataan seperti, jadi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu nadanya seperti itu ya. Oh, kamu punya mobil. Oh, kamu bisa nyetir misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan emphatic surprise. Jadi dia kaget dan tidak nyangka kita bakal bisa seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, cara pengungkapannya adalah dengan penekanan pada to be, is, am, are, was, were, be, been, being. Contoh kalimatnya, you are a student now. Nah, jadi perhatikan, misalnya you are a student, itu kan biasa ya. Tapi ketika dia memakai emphatic surprise, you are a student now. Jadi selama ini dia berpikir bahwa kita bukanlah seorang college students. Nah, gitu. Oh, you are a college student. Oh, jadi kamu mahasiswa gitu. Jadi selama ini dia berpikir kita itu bukan mahasiswa. Mungkin dipikirnya kita anak SMA gitu misalnya. Nah, jadi penekanannya pada to be. Yang kedua, penekanannya juga bisa pada auxiliary verb seperti do, does, did, have, has, had. Contohnya, you did go to Turkey for holiday. Oh, jadi kamu pergi ke Turki untuk liburan. Jadi dia nyangka selama ini kita nggak bakal mampu untuk liburan ke Turki misalnya. You did go to Turkey for holiday. Nah, jadi dia pikir kita nggak bakalan bisa pergi ke Turki. Selain itu juga bisa menekankan pada modal. Auxiliary verbnya juga contoh lainnya yang memakai present perfect, yaitu pakai has atau have. Atau had juga, you have passed the test katanya. Oh, kamu lulus ujian gitu. Oh, kamu lulus tesnya gitu maksudnya. Jadi dia berpikir kita nggak bakalan lulus gitu. Ada lagi penekanannya pada modal auxiliary. Contohnya, you can drive a car. Oh, kamu bisa bawa mobil gitu kalau gitu ya Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris, you can drive a car. Jadi dia tekankan pada modal. Jadi emphatic surprise ini, jadi dia menekankannya, jadi menunjukkan bahwa dia kaget dan tidak berpikir bahwa kita bisa melakukannya atau bisa itu terjadi pada kita. Dia akan menekankannya pada to be, pada auxiliary, dan pada modal. Jadi di situ tekan you can, you are, you did, you have. Jadi ingat, ketika speaker duanya menekankan pada kata kerja bantu itu, maka dia berpikir atau apa yang dia katakan tidak sesuai dengan yang dipikirkan selama ini. Jadi ketika you can drive a car, jadi sama dia berpikir kita nggak bisa bawa mobil. Kita kasih contoh. Misalnya si speaker 1 menyatakan bahwa Rita just got 650 on the TOEFL test katanya ya. Kata speaker 2, then she did pass. Oh, jadi dia lulus gitu ya. Jadi dia nggak nyangka bahwa Rita ini bakal dapat skor setinggi itu dan lulus TOEFL-nya. Maka, what had the woman assumed? Jadi selama ini apa yang dia pikirkan? Rita had not passed atau Rita would not pass. Rita had already passed. Rita got the score. Yang disimpulkan selama ini adalah Rita had not passed. Jadi dia nggak berpikir bahwa Rita tuh bakal lulus. Jadi sama dia pikir Rita tidak akan lulus. Nah, itu dia yang kita sebut dengan emphatic surprise. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.